Apa sih kesalahan paling sering dari pasien yang menyebabkan nyeri pinggang itu? Baik Mbak Leli, yang paling sering itu biasanya kesalahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada podcast Sehat Bersama Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani. Bersama saya Leli Julaiha. Kebetulan pada saat ini saya kerja di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani. Baiklah, langsung saja tema kita pada hari ini, jangan abai sinyal dari punggung. Itu akan mengakibatkan low back pain, nyeri pinggang bagian bawah. Narasumber kita pada hari ini sudah datang, kebetulan seorang fisioterapi yang cantik. Mari Mbak perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Leli. Perkenalkan, nama saya Panca Wahyuni Rizky, sarjana fisioterapi. Saya sekarang bekerja sebagai fisioterapis di Rumah Sakit Dr. Akagani. Dalam keseharian saya menangani pasien dengan kasus muskuloskeletal, terutama pasien nyeri pada pinggang bawah dan low back atau low back pain. Langsung aja Mbak, kalau low back pain itu apa sih biar penonton semua tahu? Baik Mbak, low back pain itu atau nyeri pinggang bawah, kondisi nyeri yang dirasakan di area pinggang sampai ke bawah tulang belakang Mbak. Nah ini biasanya banyak faktor penyebab. Nah faktornya bisa karena posisi duduk yang salah, bisa karena postur tubuh yang jelek, kemudian adanya ketegangan otot atau spasme otot, lalu adanya faktor usia itu bisa berpengaruh karena terjadinya pengapuran tulang Mbak, dan masih banyak lagi kasus LBP dengan berbagai penyebabnya. Berarti penyakit ini bukan penyakit tertentu ya, lebih ke gejala ya Mbak? Betul sekali, ini lebih ke gejala yang bisa berasal dari banyak faktor penyebabnya. Boleh nggak Mbak kita langsung bahas contoh kasusnya biar penonton semua tahu tuh? Boleh banget Mbak, di sini di ruang fisioterapi kebetulan ada pasien nih Mbak, usia 30 tahun. Kemarin datang dengan keluhan nyeri pinggang bawah. Setelah ditelusuri ternyata pasien ini pekerjaannya seorang pekerja kantoran yang duduk terlalu lama di depan komputer Mbak. Nah ini termasuk faktor penyebabnya juga Mbak. Berarti kayaknya ya kebanyakan orang merasakan itu deh, karena apalagi kerjanya yang banyak duduk ya Mbak ya? Iya betul Mbak, di sini peran fisioterapi itu untuk melakukan asesmen, untuk bisa tahu penyebabnya itu karena apa dan bisa melakukan tindakannya menggunakan alat apa Mbak gitu. Kalau Mbak sebagai fisioterapi nih, gimana Mbak penanganannya Mbak? Nah penanganannya ini komprehensif Mbak, pertama kita berikan edukasi dulu bagaimana cara duduk yang benar, kemudian yang kedua dengan lakukan stretching atau penguluran otot di sela-sela jam kerja. Kalau di rumah sakit kan kita lihat ada banyak alat-alat nih yang di rumah sakit ya buat fisioterapi. Betul. Nah kalau kasusnya itu bisa pakai alat nggak Mbak? Bisa Mbak, tergantung kondisi sih Mbak. Nah untuk ruangan kami fisioterapi itu ada beberapa alat Mbak, ada SWD, MWD, infrared, TENS, ultrasound, dan traksi. Nah, untuk kondisi Bapak yang umur 30 tahun tadi, itu kan termasuk kasus yang sering banyak terjadi nih di seluruh Indonesia nih untuk kasus itu. Nah, kami menggunakan alat SWD dan TEN. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi nyerinya, kemudian merelaksasi otot, melancarkan aliran darah, serta memperbaiki peradangannya Mbak. Nah Mbak Panca, mohon maaf nih ya, ini kebetulan ada yang langsung nanya di WA saya nih Mbak. Oh, boleh. Menurut pengalaman Mbak Panca sendiri nih, apa sih kesalahan paling sering dari pasien yang menyebabkan nyeri pinggang itu? Baik Mbak Leli, yang paling sering itu biasanya kesalahannya pasien masih menganggap keluhan itu biasa saja, bisa karena sembuh sendiri, karena menyepelekan sih Mbak biasanya. Kemudian pasien itu masih mengulang kebiasaan buruknya seperti
sebelumnya sudah diedukasi nih cara duduk yang benar. Kemudian harinya masih diulang lagi kebiasaan buruk yang kemarin, padahal sudah ketahuan sakitnya. Gitu Mbak. Berarti gaya hidup juga berpengaruh besar ya Mbak ya? Betul banget, sangat berpengaruh sih Mbak. Nah, minta tolong nih Mbak Panca buat tipsnya nih, apa tips sederhana supaya terhindar dari LBP nyeri punggung bawah nih? Oke, untuk tipsnya saya sedikit sharing untuk tips pencegahan low back pain itu sendiri. Yang pertama itu perbaiki postur tubuhnya ya. Nah, saat duduk pastikan posisi punggung itu bersandar. Jadi sandarannya tepat dengan kursi. Kemudian saat duduk juga pastikan posisinya nyaman. Jadi kalau ada sekitar punggung di bawah itu mengalami nggak enak, pegel-pegel, nah itu kasih bantalan aja, nggak apa-apa. Nah kemudian kedua itu perbaiki. Nah ini teknik ini lebih ke untuk masyarakat sih semuanya. Jadi untuk perbaiki mengangkat beban yang benar ya. Ini kadang masih banyak yang salah Mbak. Contoh mengangkat beban, misal ada ember nih di lantai, kemudian banyak kebagian orang tuh ngambilnya langsung punggungnya langsung menyentuh ke bawah tanpa lututnya ditekuk. Membungkuk. Harusnya yang benar itu lututnya itu ditekuk dulu, kemudian seperti posisi berjongkok, sejajar dengan badan. Sejajar dengan badan. Kemudian baru dia mengangkat bebannya Mbak, yang barang yang di lantai itu. Lalu posisi saat sedang mengangkat beban itu jangan melakukan gerakan yang memutar pinggang. Nah itu biasanya sering terjadi nih, apalagi ibu-ibu nih Mbak, sering kalau habis ngambil ember isi air nih langsung gerakan memutar ke kiri ke kanan. Itulah sering terjadi pada kasus LBP nih. Kompleks sih Mbak, bisa kena ke bapak-bapak, bisa kena ke ibu-ibu, bisa juga kena ke remaja kalau salah posisi. Oke Mbak. Oke Mbak, yang ketiga belum selesai nih. Oke, yang ketiga itu rutin berolahraga sih Mbak, jangan lupa, dan peregangan atau stretching selama kerja itu perlu masih tetap. Kemudian ada menjaga gaya hidup sehat. Berarti terima kasih Mbak Panca, tipsnya simple sebenarnya ini sahabat podcast, cuman terkadang kita abai atau sering lupa ya dengan badan kita sendiri. Ternyata nyeri punggung itu nggak boleh disepelekan. Betul. Dan yang paling penting, fisioterapi punya peran penting dalam penanganannya. Betul, semakin cepat ditangani, hasilnya juga lebih optimal. Apalagi ditanganinya di fisioterapi Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani, pasti cepat proses penyembuhannya. Masya Allah, terima kasih Mbak Panca, ilmunya hari ini sangat bermanfaat sekali. Sama-sama Mbak Leli, senang bisa berbagi dengan sahabat-sahabat podcast Sehat Akagani. Terima kasih buat kalian penonton podcast Sahabat Sehat, sudah mendengarkan ngobrol sehat kami pada hari ini. Aku ada pantun buat hari ini. Wah, boleh tuh Mbak. Mentari terbenam di ufuk barat, tanda hari mulai berganti. Semoga podcast ini bermanfaat. Jaga punggungmu dengan sepenuh hati. Terima kasih buat sahabat podcast pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga postur. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.